Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Negeri 1 Lengkong. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi apa itu e-counseling center, yang mana kalian sudah bisa melihat di depan kalian itu ada aplikasinya atau ada webnya yang bisa kalian lihat dengan cara mengetik di browser kalian, yaitu bksmknlengkong.com atau .com e-counseling center . Nah, ini merupakan salah satu program dari BK untuk membantu anak-anakku sekalian dalam bimbingan, konseling maupun pengembangan diri kalian selama di SMK Negeri Lengkong. Nah, fungsi e-counseling ini tuh apa? Sebelum saya menjelaskan panjang lebar, jadi fungsi e-counseling ini merupakan sebuah proses yang mana proses tersebut dilakukan untuk membantu klien atau konseli atau siswa di mana mereka membutuhkan sebuah bantuan bimbingan yang bisa dilaksanakan bukan cuma lewat tatap muka seperti di sekolahan atau seperti biasanya, tapi juga bisa dilakukan dengan cara konseling online. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, kita bisa melihat di sini e-counseling itu merupakan salah satu terobosan yang bisa digunakan untuk kalian belajar atau pengembangan diri kalian di sekolah ini. Nah, di sini kalian bisa lihat salah satu layanan bimbingan konseling yang melalui e-counseling ini. Nah, di sini kalian bisa lihat aku punya masalah, tapi nggak punya teman buat bercerita. Kadang-kadang siswa-siswi atau teman-teman kalian itu mempunyai kendala seperti ini. Nah, kalian bisa lihat, kalau ada masalah seperti itu, apalagi di musim-musim seperti ini ya, maka kalian bisa membantu atau meminta bantuan pada guru BK kalian atau orang yang kalian percaya untuk mendapatkan bantuan e-counseling ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi e-counseling ini adalah salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dapat dimanfaatkan bukan saja pada masa pandemi, tapi bisa dimanfaatkan sesudah pandemi pun bisa. Karena apa? Kita di sekolah itu bisa ketemu cuma berapa jam? Dari mulai jam 7 sampai jam 3 lebih 15 menit. Nah, di luar itu kalian tidak bisa bercerita atau mungkin ada masalah-masalah yang perlu bantuan dan bimbingan dari Bapak Ibu guru BK. Nah, di sini apa itu e-counseling? Kalian bisa lihat di sini. Nah, seiring perkembangan zaman, maka perkembangan IT juga maka akan mempengaruhi kebudayaan, sehingga berpengaruh juga terhadap pengajaran dalam dunia pendidikan. Nah, seperti ini perkembangan teknologi. Jadi e-counseling ini adalah salah satu upaya membantu permasalahan konseling melalui media internet. Nah, di sini nanti kalian dapat menggunakan bukan cuma di masa pandemi aja ya, bahkan mungkin yang paling banyak juga setelah pandemi. Di sini kalian bisa juga bertatap muka ketika di sekolahan maupun tidak bertatap muka.
dengan media jarak jauh seperti e-counseling ini cukup efektif dalam membantu permasalahan siswa. Nah, medianya apa yang digunakan dalam e-counseling ini? Yang pertama adalah smartphone atau HP atau telepon genggam. Karena mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyajikan berbagai fitur yang canggih dan ukurannya membuat menjadi praktis untuk dibawa kemana-mana. Nah, kalian bisa lihat selain itu media yang lain atau alat yang lain adalah laptop atau komputer. Nah, karena laptop atau komputer ini merupakan perangkat yang dapat digunakan mengolah data dan mampu menghasilkan bantuan-bantuan, mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Selain laptop, bisa juga media aplikasi software yang lain seperti email, Google Hangout, WhatsApp, Google Meet, Zoom, terus mungkin juga teleconference baik lewat WA maupun media lainnya, baik berupa chatting atau tag maupun audio voice. Bahkan bisa juga live chatting atau live video live dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti yang lainnya, Zoom, Google Hangout, bahkan Skype TV bisa juga. Nah, tahap pelaksanaannya e-counseling biasanya pertama adalah persiapan yang terdiri dari persiapan guru BK atau konselor sendiri yang berhubungan dengan pengetahuan akan isu yang akan ditangani melalui media elektronik yang nantinya akan digunakan. Tahap yang kedua adalah proses konselingnya. Nah, karena ini mempergunakan proses konseling yang jauh dan berbeda dengan konseling bertatap muka atau face to face, maka pada umumnya terdiri dari tahap pengantar seperti pengenalan profil konseli maupun profil konselor atau guru BK, penjagaan, penafsiran, pembinaan dan penilaian. Itu. Nah, selain itu juga tahap ketiga nantinya ada pasca konseling atau setelah konseling, yaitu merupakan tahap terakhir yang merupakan kelanjutan tahap penilaian dalam proses konseling itu sendiri. Nah, pada tahap ini biasanya akan ditentukan langkah lebih lanjut dalam penanganan permasalahan konseling, baik masalah pengembangan diri, pribadi, maupun karirnya, baik studi lanjut maupun karirnya. Nah, biasanya dalam penanganan konseling ini ada 3 pilihan, yaitu tahap ketiga tadi pasca konseling. Konseling dinyatakan sukses, tandanya seperti apa? Yaitu mengalami sebuah kehidupan yang normal lagi. Jadi permasalahan yang tadi muncul itu sudah hilang atau sudah kembali normal. Nah, setelah itu dilakukan lagi konseling tatap muka atau face to face. Bisa di sekolah, di rumah maupun di mana saja sesuai dengan janji bersama atau kesepakatan bersama. Nah, kemudian konseling akan dilanjutkan dengan sesi lanjutan atau pilihan terakhir. Nah, atau juga bisa juga konseling di referral atau dialih tangankan kasus ke guru BK lain atau ke konselor lain. Nah, seperti itu ya. Nah, kelebihan e-counseling itu pertama adalah dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kesepakatan bersama antara konseli siswa dengan guru BK atau konselornya. Nah, selain itu kelebihannya efisien secara finansial. Jadi kita tidak mengeluarkan uang bensin, uang tenaga dan lain yang terlalu banyak, sedikit sekali. Nah, rahasianya, bagaimana rahasia dan informasinya akan selalu aman dan terjaga. Kemudian selain itu apalagi kelebihan? Nah, ini pelayanannya itu nanti akan berbasis
konseling individu atau perorangan. Sehingga kalian dapat mengeksplor dan memahaminya dengan mudah. Kemudian selain itu kalian akan mendapatkan sebuah pengetahuan baru, pengalaman baru, meningkatkan pemahaman tentang perkembangan IT atau teknologi. Nah, seperti itu. Lalu selain itu, selain ada kelebihan, gimana? Tentu ada kekurangan juga. Nah, yang biasanya ada itu kekurangannya antara lain biasanya konseling online ini adalah satu, biasanya akan mengenai sarana dan prasarana ya. Jadi biasanya konseling online ini keterbatasannya adalah sangat tergantung pada dukungan media atau peralatan. Nah, kalau nggak ada alat kayak smartphone tadi atau media sosial tadi, maka akan bermasalah. Tapi kalau media tadi tidak ada masalah sedikit pun atau sarana prasarana kalian ada, maka konseling akan berjalan lancar. Nah, kedua adalah konseling online ini kan mempergunakan kuota ya, bisa saja terputus bahkan tidak dapat terselenggara apabila di rumah kita mati listrik, koneksi terganggu dan rusaknya perangkat yang digunakan. Dan juga kadang-kadang kondisi terbatasan lain adalah masih rendahnya atau tidak terlatihnya guru BK atau konselor dalam penggunaan berbagai macam media. Tidak adanya pelatihan yang formal, yang khusus, yang dapat diikuti yang untuk meningkatkan keterampilan dalam penyelenggaraan konseling. Dan konseling online sampai saat ini di Indonesia itu tampaknya menjadi paruh waktu atau sedikit tumpang tindih dengan praktek konseling yang lainnya. Karena e-konseling tidak dapat menggantikan konseling konvensional. Meskipun disebutkan bahwa penyelenggaraan konseling online bisa menjadi komponen penting untuk meningkatkan profesi konseling. Nah, tadi saya ulangi lagi, apa saja media yang bisa konseling online sediakan? Satu, dengan melalui website. Nah, dengan melalui website yang seperti ini akan membantu kalian konseling siswa-siswa untuk lebih memahami akan konseling online dan ini bisa dilakukan tidak secara live. Misalkan ada gangguan listrik mati tadi, jaringan tidak normal dan lain sebagainya, maka bisa diatasi dengan konseling online lewat website ini ya. Karena di sekolah kita tim BK sudah membuat sebuah alamat situs yang berfungsi dalam penyelenggaraan konseling online antara guru, BK atau konselor dengan konseling atau siswa. Sehingga nanti kalian bila ingin melakukan konseling online dapat berkunjung ke situs ini ya. Kalian bisa berkunjung ke situs ini untuk melakukan konseling online dengan guru-guru BK atau konselor yang kalian percaya. Nah, untuk dapat memiliki website ini kalian saya kasih informasi bahwa website ini bebas dipergunakan oleh siswa-siswi SMK Negeri Lengkong dan juga wali murid yang berkenan untuk melakukan konseling online dengan guru-guru BK. Selain itu bisa melalui media telepon atau HP. Nah, ini biasanya harus dilakukan secara online atau live. Kalaupun enggak, bisa meninggalkan jejak di WhatsApp-nya guru-guru BK atau konselor nantinya. Nah, yang berikutnya lewat email. Nah, di aplikasi yang Pak Subhan buat ini juga ada untuk lewat email, lewat
chatting lewat berbagai macam media yang bisa kalian pergunakan. Bisa juga video conference seperti ini ya. Nah, efektivitas konseling online ini pertama adalah dalam rangka untuk membantu permasalahan alternatif pengentasan masalah. Dan kedua, karena kita selama ini bekerja dan bertemu dengan kalian konseling siswa itu mulai jam 7 sampai jam 3 lebih 15 menit, maka kesempatan untuk per individu bersiswa melakukan konseling individu itu kurang waktunya. Dan juga dengan adanya website ini nantinya diharapkan kalian bisa mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saya jelaskan di sini apa aja sih isi dari website ini. Nah, jadi pertama kalian harus membuka dulu website ini melalui browser kalian. Ini ya alamatnya wksmknlengkong.com Counseling Center ya. Itu alamatnya. Nah, setelah itu akan muncul halaman pertama seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa lihat fasilitas UGD. UGD adalah unit gawat darurat yang berfungsi untuk membantu permasalahan siswa yang berhubungan dengan terapi BK-nya. Jadi lebih condong ke arah praktek terapinya. Jadi di BK itu banyak sekali teknik dalam menerapi atau membimbing, mengkonseli, membantu menuntaskan permasalahan siswa-siswanya. Dan itu kalian bisa lakukan, maaf ya. Nah, ada gangguan sebentar? Gak apa-apa, langsung lanjut. Jadi konseling UGD ini biasanya dipergunakan untuk konseling individu. Konseling kelompok juga bisa yang sifatnya terapeutik dan bisa juga dilakukan coaching di sekolah SMK Negeri Lengkong. Nah, nanti tiap siswa akan dilakukan ini ya, semacam terapi yang mempunyai permasalahan berkebutuhan khusus atau yang memerlukan bantuan khusus dari sekolahan ya, seperti itu. Terus kemudian kalau kalian klik seperti ini maka akan muncul, klik ini ya, fasilitas UGD, maka akan muncul program layanan kami seperti ini. Ada bimbingan kelompok, ini seperti apa bimbingan kelompok, kalian bisa lihat di sini. Konseling individu, layanan yang diberikan guru pembimbing atau guru BK. Oke, jadi kayak gini ya. Kalian bisa lihat di konseling kelompok ini, misalkan yang ya konseling kelompok ini, layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan atau pengetasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok atau kegiatan bimbingan kelompok. Sedangkan bimbingan kelompok ini layanan memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber. Kemudian dari bahan-bahan tersebut didiskusikan antara siswa dengan guru pembimbing atau konselor untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga konseling kelompok. Kemudian kita lihat yang lain adalah konseling individu. Nah, konseling individu ini layanan konseling individu yang diberikan oleh guru pembimbing kepada seorang siswa yang tujuannya untuk perkembangan potensi siswa. Jadi bukan masalah saja atau bukan karir saja ya, tapi secara umum global itu untuk perkembangan siswa di SMK Negeri 1 Lengkong dalam mengatasi masalahnya sendiri.
Pak Guru BK atau konselor cuma membantu kalian untuk keluar menemukan solusi yang baik untuk masa depan kalian nantinya. Ya, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kalian bisa juga klik galeri kami ini ya. Klik saja. Jadi isinya adalah macam kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah SMK Negeri Lekong yang berisi tentang berita event-event kegiatan atau yang update kegiatan di seputar aktivitas dan sivitas akademika SMK Negeri Lekong. Nah, diulas di sini. Pernik-perniknya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di sini. Seperti ini ya. Nah, ini psikolog atau konselor kami. Ini adalah salah satu dukungan orang tua misalkan. Kita klik saja, maka akan keluar sebuah artikel atau tulisan yang berhubungan dengan materi konseling online tadi. Nah, kalau untuk selain itu konselor kami, nah inilah mereka guru-guru BK, guru-guru konselor yang kalian bisa minta bantuan atau yang kalian percaya untuk membantu mengentaskan permasalahan kalian sendiri. Di antaranya yang pertama adalah saya sendiri. Nah, ini saya, nama saya, ini email saya. Untuk email lainnya belum aktif atau belum benar. Ini masih pakai email saya. Nah, caranya gimana? Kalau kalian di sini ada 6 guru BK konselor, silahkan dipilih salah satu yang kalian percaya untuk membantu mengentaskan masalah kalian. Setelah itu, kalian klik nomor WA-nya ini 2 kali, klik, maka akan masuk ke WA-nya guru-guru kalian yang kalian percayai untuk membantu mengentaskan permasalahan diri kalian. Nah, itu seperti itu. Nah, ini sekolah berbasis karakter. Nah, ini adalah kalian bisa juga mengirim tulisan di sini. Hubungi aja adminnya web ini, bisa saya sendiri atau guru-guru BK yang lain. Nah, nanti ini tagnya, gambarnya juga bisa berganti dengan tulisan kalian. Kalian mau jadi kontributor wartawannya juga boleh, jurnalistiknya juga boleh. Ini nanti bisa berganti-ganti tulisannya, jadi nggak seperti ini. Kegiatan konseling maupun bimbingan di sekolah SMK Negeri Lekong ini juga bisa ganti, bisa berubah gambarnya, yang ke kelulusan. Nah, ini guru-guru BK kalian. Ini Bu Fadila Umami, terus Bu Evi, Bu Warse, Bu Nia, Pak Cahyo, saya sendiri Pak Subhan ya. Nah, ini semua nomor WA-nya ada di sini tadi. Nah, di konselor kami ini ya. Ini nomor WA. Emailnya ini nanti masih ada perubahan karena belum saya minta nama atau emailnya ke guru-guru yang bersangkutan. Nah, kalian nanti bisa lihat sejarahnya ini seperti apa. Nah, ya. Terus kemudian selain sejarah juga bisa juga yang lain, yaitu visi misinya seperti ini. Jadi sekolah berwawasan lingkungan yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan profesional. Strukturnya seperti ini. Nah, ini struktur BK-nya. Ini Pak Harbudi sebagai penanggung jawabnya, kemudian koordinator BK Bu Fadilah. Nah, ini namanya belum saya tulis, Bu Fadilah. Guru BK-nya Bu Nia, Warsip, Bu Evi, ini fotonya masih ketinggalan Bu Evi fotonya, Pak Cahyo maupun saya sendiri. Jadi seperti itu. Ya, ini kegiatan lainnya podcast BK. Nah, ini yang berisi tentang kegiatan audio maupun video atau video ya seperti ini. Ini jadi kalian bisa memutar. Ini kegiatan suara dari
Iya, Assalamualaikum narasumber atau guru warahmatullahi PK wabarakatuh. yang ada Bertemu di kembali sekolah dengan saya kita Fajar Juliansyah seperti pada ini. podcast Ngapalin Materi Nah, BK. kalau kembali ke link tadi, diklik aja situs. Nah, kembali ke seperti ini, kembali ke awalnya tadi ya, seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian selain itu konselor kami tadi komponen bidang. Nah, nanti kalau kalian ingin tahu apa sih komponen layanan BK, layanan dasar, komponen dalam BK itu ada layanan dasar, layanan perencanaan individu, yang semuanya kalian bisa tahu apa sih yang maksud konseling individu atau kelompok, advokasi, referral. Kalian bisa lihat pengertiannya di sini ya. Di sini semua dukungan sistem itu adalah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian selain itu peristiwa tadi sudah. Nah, ini bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, ini konseling individu. Kalau kalian klik seperti ini, nah ini bisa kalian isi untuk melakukan konseling dengan guru BK yang kalian inginkan. Dan juga bisa diisi oleh Bapak Ibu guru BK juga. Misalkan nama guru BK yang diinginkan siapa, misalkan Pak Cahyo. Kemudian NIP-nya ini bisa sembarang dulu aja. Yang penting ada isinya angka. Emailnya juga sembarang dulu atau email kalian. Ini kalau bisa email kalian, bukan email guru BK. Email guru BK juga bisa, email kalian juga. Kalau yang isi kalian itu email kalian, kalau yang isi guru BK adalah email guru BK. Seperti itu. Misalkan saya isi ini ya, bektat2001@gmail.com. Nah, nama konseli misalkan saya sendiri yang mau di. Nah, Pak Cahyo ini adalah nama guru BK yang tujuannya adalah untuk membantu kalian. Jadi kalian minta tolong Pak Cahyo untuk membantu mengentaskan, membimbing, mengkonseli kalian. Misalkan sini namanya Diah Ayu Sofia, kelasnya mungkin kelas 11, gaji 3. Ini nggak usah ditulis, tekan klik next. Nah, hari acaranya kapan? Misalkan besok Senin ketemu Pak Cahyo. Dia tadi tanggalnya berapa? Mas Senin tanggal 10. Ketemuannya ke 1. Kesepakatan berapa menit? Misalkan 30 menit. Tempatnya di mana? Misalkan di gazebo. Misalkan seperti ini. Nah, keluhannya apa? Saya dibully teman-teman saya, Pak. Tiap kali saya mau pergi ke luar kelas untuk luar kelas atau ke toilet. Nah, pendekatannya ini tulis saja mohon bantuannya gitu ya, mohon bantuannya Pak Cahyo. Misalkan seperti ini, klik next. Nah, hasil yang dicapai menunggu dengan sabar. Pesan segera dibantu nggih. Nah, kita klik kirim, nanti akan masuk ke admin dari website ini untuk membantu kalian dalam pengentasan permasalahan kalian. Nanti hasil dari kalian istilahnya mengisi tiket ini ya, atau istilahnya kalian ingin meminta bantuan oleh Pak Cahyo, nanti Pak Cahyo akan mendapatkan informasi bahwa ada siswa yang membutuhkan bantuannya dari admin atau saya sendiri. Nah, selamat pengisian berhasil dan selesai. Sudah selesai seperti itu ya, seperti itu. Nah, untuk kembali ke halaman tadi, klik aja home seperti ini. Nah, dia akan kembali seperti ini. Nah, selain itu ada banyak sekali home visit. Nah, ini selain diisi oleh kalian siswa, juga bisa diisi oleh guru untuk membuat laporan bulanan, harian, mingguan, dan sebagainya. Misalkan jurnal ini ya, jurnal.
jurnal kegiatan atau istilahnya ini ya, tugas tambahan dan lain sebagainya. Kalian bisa lakukan di sini. Home visit juga bisa seperti ini ya. Nah ini seperti ini, home visit, laporan kunjungan ke rumah. Selain itu kotak saran, ini kotak saran berisi juga bila kalian bingung memilih apa yang sebenarnya tadi saya pilih, apakah konseling kelompok atau bimbingan atau apa, maka kalian bisa langsung ke kotak saran aja. Jadi ini adalah kotak yang berguna untuk berkomunikasi antara sekolah atau guru BK dengan wali murid, siswa, baik pertanyaan, nasihat, usulan, kritik, mungkin keluhan dan lain sebagainya. Jadi di sini isi aja nama kalian, misalkan dia tadi, dia Ayu, Sofia, kelasnya 11, gaji 4, gaji 1, misal emailmu kalau bisa. Ini gunanya untuk emailmu ini gunanya untuk mendapatkan balasan dari guru yang kamu minta pertolongan ya, atau bisa juga telepon WA-nya. Jadi kalau mama emailmu nggak ada atau nggak aktif ya tetap diisi, wajib diisi. Telepon WA juga wajib, telepon atau WA. Nah seperti itu. Terus emailnya misalkan diisi aja seperti ini, WA diisi saja sesuai dengan WA kalian. Isi pesan apa? Pak Cahyo, saya minta pertolongan agar saya tidak selalu dijadikan bully di SMK. Di SMK ini mohon bantuannya nggih, apa yang ingin saya lakukan misalnya. Segera nggih. Nah, ini nanti Pak Cahyo setelah mendapatkan ini bisa membalas lewat email kamu atau WA kamu. Yang penting kalian harus meninggalkan buku jejak, buku tamu. Terus klik kirim bro, ya kirim bro. Nah seperti ini ya. Jadi sangat simpel, sederhana, berhasil. Nah ini bisa ke emailnya BK atau email SMK. Ini sementara masih pakai teleponnya admin. Nah ini letak dari SMK kita, SMK Lengkong. Nah untuk kembali ke halaman utama kita klik aja ini. Klik. Nah akhirnya kembali seperti itu. Selain itu juga bisa kalian lakukan chatting lewat ini ya, live. Kalau umpama adminnya online itu nanti akan langsung dijawab. Misalkan dia Ayu Sofia, emailnya tadi ya, klik add 2001 gmail.com, minta bantuan Pak Cahyo, tolong bantu saya Pak karena saya masih punya masalah di rumah misalnya. Nah ini kalau dikirim ini yang menerima ya admin saja, nanti admin akan menghubungi Pak Cahyo, kita klik kirim. Nah kirim lagi pesan berhasil. Nah seperti itu. Nah nanti pesan tersebut akan diterima oleh admin itu seperti ini. Jadi admin kita kalau online terus dia akan melihat di sini juga lihat pengunjung yang aktif berapa orang, obrolan berapa, itu bisa kelihatan. Nah ini ada tiket atau tamu yang sedang masuk ya, kita bisa lihat di sini. Atau bisa dia Ayu ya ini. Nih kita lihat. Nah ini tadi pengunjung membuka halaman dia Ayu Sofia.
Nah, ini emailnya Dia Ayu tadi, Kediri, pesannya. Nah, ini kalau mau buka home-nya itu, ini kalau mau ada obrolan seperti itu. Ini Dia Ayu tadi. Ya, gabung misalkan. Ya, ada yang bisa kami bantu misalkan. Ini ya. Obrolan dimulai ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ya, Pak. Ada yang bisa kami bantu. Lah, ini tadi obrolan dari admin saya. Yang tadi di sini dia sudah menjawab. Ada apa, Nduk? Le, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ada apa, Nduk? Le, itu bisa langsung online seperti ini. Saya mau minta tolong, Pak. Saya lagi ada masalah misalnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi nanti akan selalu mendapatkan jawaban secara online dari tim BK SMK Negeri Lengkong. Kira-kira paham? Ada yang tanyakan? Silahkan chat lewat live maupun lewat email maupun media-media lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK guys. Terima kasih.